mereka memiliki kasih setia kepada Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Allah mengutus mereka semua sebagai rasul untuk mewartakan kebenaran dan kabar baik Allah kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 29 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Engkau adalah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu yang senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, nama Santo Petrus dan Paulus disebut bersama-sama. Pada mereka dibebankan tanggung jawab meneruskan ajaran Tuhan Yesus yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus mereka berdua, Santo Petrus dan Santo Paulus, berusaha supaya orang merasa kerasan dan nyaman di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang selalu berkobar-kobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus
yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah. Saudara-saudariku yang terkasih, dua rasul besar ini, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus, meneruskan warta sukacita iman akan Kristus kepada kita hingga sekarang. Dan gereja terus menerus mendasarkan iman pada iman para rasul. Mereka memiliki kasih setia kepada Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan mereka berdedikasi di kebun anggurnya. Allah mengutus mereka semua sebagai rasul untuk mewartakan kebenaran dan kabar baik Allah kepada bangsa-bangsa, dan menjadikan lebih banyak murid dari banyak bangsa. Saudara-saudari, melalui Santo Petrus, Tuhan mempercayakan kunci kerajaan surga, membangun dasar gerejanya di atas iman yang kuat. Demikian pula Santo Paulus mewartakan sukacita Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri, kepada semua orang hingga kita sekarang. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui pewartaan, pelayanan, dan pengorbanan Santo Petrus dan Santo Paulus, kita memiliki dasar iman hingga terus memiliki keyakinan dan mewartakan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketaatan gereja kepada Tuhan Yesus inilah yang membuat kita semakin yakin dan percaya daya apostolik iman diwariskan terus-menerus hingga anak cucu kita. Karena dari situlah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dari situlah kita memiliki daya apostolik, yaitu ikut ambil bagian dan berpartisipasi meneruskan warta sukacita hidup beriman. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.